kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Musholla Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selaku khatib selalu mengingatkan agar kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam artian muhafadzatu adabis syariah, menjaga, memelihara aturan-aturan syariat. Taqwa dalam artian al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi dalam perkataan. Taqwa dalam artian imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tujuannya hanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang maha besar, tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba tidaklah pantas untuk menyombongkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dikarenakan di dalam hati kita ada kesombongan. Pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci di muka bumi ini?" Dijawab oleh Allah, makhluk yang paling aku benci, orang yang paling aku benci, kata Allah, yakni mereka yang ada di dalam hatinya kesombongan, di mana mereka adalah orang-orang yang imannya lemah, di mana mereka adalah orang-orang yang tangannya bakhil. Itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di dalam hati kita ada sebersit kesombongan, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar daripada orang lain, merasa diri merasa cukup. Maka apabila kita merasakan seperti ini, kemudian karena diri kita lah itu terjadi, karena diri kita lah, maka tidak akan terjadi di situ dan ini dan itu. Maka ini adalah suatu kesombongan. Ingat sejarah iblis. Iblis cuman melakukan kesalahan satu kali. Iblis melakukan kesalahan satu kali, maka iblis mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surganya Allah. Apa kesalahan iblis?
kesalahan iblis karena dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Maka iblis enggan sujud kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis. Kenapa? Iblis merasa ana khairum minhu, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Puasa sebulan penuh kita di bulan Ramadan, itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang tawaddu, menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa itulah kita dilatih dalam sebulan penuh untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut, sehingga membekaslah apabila kita memang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa tersebut, maka akan ada dalam hati kita kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu, akan ada dalam hati kita kepedulian terhadap orang-orang miskin. Maka di akhir Ramadan diwajibkan kita untuk membayar zakat. Karena kalau kita tidak membayar zakat, puasa kita tergantung antara langit dan bumi, tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam, kita sebagai muslim dan muslimah, baik itu dewasa maupun kecil, maupun orang-orang yang baru lahir sebelum matahari terbenam, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat. Guna zakat tersebut, para hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri, untuk membersihkan kita, untuk membersihkan jiwa kita. Dalam sebulan penuh kita melakukan ibadah puasa, maka kita dibersihkan untuk membayar zakat tersebut. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita, agar kita menjadi orang-orang yang jangan kikir, jangan pelit, ya. Karena di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka orang yang tangannya bakhil alias pelit kikir. Itu adalah makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan yakni yang namanya puasa di bulan Ramadan tersebut. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu melaksanakan yang namanya puasa tersebut. Karena yang namanya puasa tersebut sangat berat, sangat-sangat berat sekali kalau kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berpuasa karena iman dan menginginkan pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya
ketika orang-orang, kata Nabi, ketika orang-orang sudah selesai melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian mereka menuju tempat solat mereka, baik itu musholla, baik itu di tanah lapang, baik itu di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati inni, wahai para malaikatku, sesungguhnya kalian menyaksikan tentang hamba-hambaku, mereka orang-orang yang telah berpuasa, tentu mereka menginginkan pahala, menginginkan upah. Maka saksikanlah oleh kalian bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka. Hadirin